Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan 2 pekan yang lalu ketika kita membahas periwayatan perawi yang memiliki kebid'ahan, apakah diterima atau tidak, kita telah menyampaikan beberapa madhab dari para a'immatus salaf. Sebagian dari mereka ada yang menerima secara mutlak. Yang menerima secara mutlak ini bukan madhabnya para a'immatus salaf. Artinya madhab pertama yang kami sampaikan kemarin adalah para ulama yang menolak secara mutlak. Ini merupakan pendapat dari Al-Imam Malik Ibn Anas. Beliau tidak meriwayatkan dari ahli bid'ah. Kemudian pendapatnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah diterima kalau kebid'ahannya itu tidak berhubungan dengan kedustaan. Ini sebagaimana sudah kita kutip kemarin, Imam Syafi'i mengatakan tuqbalu syahadatu ahlil ahwa'i illa al-khattabiyah minar rafidah fa innahum yuhilluna al-kadhiba li nusrati madhhabihim. Jadi semua syahadah kesaksiannya ahli bid'ah itu diterima kecuali kebid'ahannya khattabiyah. Khattabiyah ini salah satu firqah dari Syiah Rafidah, dan mereka itu menghalalkan menghalalkan kedustaan untuk membela madhab mereka. Nah, kemudian pendapatnya Imam Ahmad ibn Hanbal diterima riwayatnya ahli bid'ah kalau mereka tidak mendakwahkan kebid'ahannya. Tuqbalu riwayati ahli bid'ah ghairu du'ah, selain yang mendakwahkan. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Shalah rahimahullah ketika merojihkan dari beberapa pendapat ini, beliau lebih merojihkan pendapat yang ketiga, yaitu pandangannya Imam Ahmad bin Hanbal ini. Dan bahkan pandangannya Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah pandangan dari jumhur mayoritas ahli hadis, di mana periwayatannya ahli bid'ah itu diterima jika mereka itu tidak mendakwahkan kebid'ahannya. Al-Imam Ibnu Shalah mengatakan wa hadzal madhhabu tsalitsu a'daluha wa aulaha. Madhab yang ketiga ini adalah yang paling adil dan yang paling utama dikedepankan untuk diterima. Wal awwalu ba'idun muba'idun. Adapun madhab yang pertama yang menolak secara mutlak, yaitu pendapatnya Imam Malik salah satunya, itu adalah pendapat yang ba'id, artinya terlalu jauh. Ba'idun muba'idun, dia terlalu jauh. Kenapa? Lisya'i' an a'immatil hadis, karena yang telah lumrah diketahui dari para ahli hadis, mereka menerima riwayat-riwayat ahli bid'ah itu, yang mana mereka tidak mendakwahkan kebid'ahannya. Fa inna kutubahum tafihatun birriwayati 'anil mubtadi'ati ghairid du'ah. Sungguh kitab-kitab mereka itu banyak dipenuhi oleh riwayat-riwayat perawi yang melakukan kebid'ahan, dan perawi tersebut tidak mendakwahkan kebid'ahan tersebut, tetapi diketahui dia memiliki pemikiran bid'ah gitu. Nah, maka pembahasan kita malam hari ini kita hendak menghadirkan bukti gitu loh. Ini Imam Ibnu Shalah mengatakan fa inna kutubahum tafihatun, kitab mereka ini penuh. Kalau bahasa yang biasanya kita dapati di tengah-tengah masyarakat kita, berseliweran. Anda tahu nih, kalau berseliweran ini bahasa Jawa mungkin. Berseliweran artinya banyak gitu loh riwayat-riwayatnya perawi yang memiliki kebid'ahan itu ada di dalam kitab-kitab para ahli hadis. Nah, kalau madhab pertama yang dipegang ini
sepertinya jauh daripada bukti, jauh daripada fakta yang ada gitu loh. Kalau memang riwayat ahli bid'ah ini harus ditolak secara mutlak. Yang fakta, yang terdapat bukti bahwasanya kitab-kitab hadis oleh para a'immatul hadis itu di dalamnya banyak dihiasi oleh para perawi-perawi atau riwayat-riwayat yang diriwayatkan melalui jalurnya perawi-perawi yang memiliki kebid'ahan. Nah, ini dinyatakan oleh Imam Ibnu Shalah tafihatun. Nah, hari ini kita hendak mencari bukti itu. Ini benar nggak nih Imam Ibnu Shalah mengatakan demikian? Maka kita mulai dari Sahih Bukhari dulu. Nah, kalau kita mau menelusuri satu persatu mana-mana saja yang kemudian memiliki kebid'ahan, ini perlu waktu yang lama. Namun setidaknya malam hari ini insya Allah saya hanya hadirkan 3 perawi yang ada kebid'ahan dalam dirinya dan riwayatnya ada di dalam Sahih Bukhari. Maka judul kajian kita malam hari ini adalah perawi yang memiliki kebid'ahan, perawi yang memiliki kebid'ahan yang riwayatnya itu ada di dalam Sahih Bukhari. Nah, tadi pagi ketika saya ngajar gitu kan, Abah Halib minta judulnya gitu kan. Saya sambil ngajar, apa ya judulnya yang pas? Akhirnya saya ngetik perawi ahli bid'ah itu secara singkat. Setelah saya kirim ke beliau, hati saya nggak tenang seharian gitu. Kalau saya katakan perawi ahli bid'ah itu berarti jalan hidupnya memang bid'ah gitu loh. Berarti saya menuduh gitu. Kalau saya menuduh, ini mereka ini sudah membawa sunnah gitu loh. Meskipun ada kebid'ahan dalam dirinya, tetapi perawi-perawi ini dia yang membawa sunnah ini sampai kepada kita gitu loh. Wah, saya nggak tenang seharian. Nah, akhirnya sore tadi saya minta direvisi, bahasanya itu lebih santun seperti ini menurut saya gitu. Perawi yang memiliki kebid'ahan, dia ada pemikiran bid'ah di dalam dalam dirinya. Tetapi di satu sisi dia meriwayatkan hadis Nabi, meriwayatkan sunnah Nabi SAW, dan riwayatnya itu ada di dalam Sahih Bukhari. Nah, adapun perawi yang pertama yaitu Abbad ibn Ya'qub al-Asadi ar-Rawajini al-Kufi. Al-Asadi ini qabilah besarnya, ar-Rawajini itu sub qabilah kecilnya, al-Kufi itu nisbat kepada wilayah tempat di mana Abbad bin Ya'qub ar-Rawajini ini bermukim. Adapun kebid'ahannya ini adalah kebid'ahan Rafidhah. Kebid'ahan Rafidhah. Nah, di antara para ulama yang memberikan keterangan kebid'ahan Rafidhahnya Abbad bin Ya'qub ini, yang pertama adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, yang mana beliau wafat tahun 852 Hijriah. Beliau menyebutkan penilaiannya, memberikan penilaian jarah wa ta'dilnya kepada Abbad bin Ya'qub ini dalam kitab beliau Taqribut Tahdzib. Ibnu Hajar mengatakan saduqun rafidhiyun. Beliau perawi yang saduq dan memiliki kebid'ahan Rafidhah. Kemudian yang kedua adalah Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah yang wafat tahun 748 Hijriah. Nah, Al-Imam Az-Zahabi ini memiliki banyak kitab rijal atau kitab-kitab biografi. Beberapa kali Abbad bin Ya'qub ini dicantumkan dalam kitab-kitabnya. Yang pertama kitab Syiar A'lam Nubala. Kitab Syiar A'lam Nubala mungkin antum sudah banyak mengenalnya. Ini adalah kumpulan biografi tokoh-tokoh Islam. Nah, ternyata Imam Az-Zahabi mencantumkan juga tokoh Abbad bin Ya'qub ini. Nah, di dalam Syiar A'lam Nubala Imam Zahabi mengatakan bahwasanya Abbad bin Ya'qub ini asy-syaikh al-alim as-saduqu muhaddits Syiah. Dia adalah syekh yang alim, yang memiliki keluasan ilmu, as-saduq. Jadi beliau enggak sampai thiqah. Ya karena ada kebid'ahannya itu oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar diturunkan dari thiqah jadi saduq gitu. Muhaddits Syiah. Muhaddits Syiah jadi periwayat hadisnya orang-orang Syiah gitu.
Kemudian dalam Mizan I'tidal Imam Zahabi mengatakan kana da'iyatan ila rafdi. Ini perawi ini menyeru kepada kebid'ahan Rafidhah. Nah, tadi teorinya Imam Ahmad bin Hanbal kalau dia menyeru kepada menyeru kepada kebid'ahannya jangan diambil riwayatnya. Lah ini kok diambil riwayatnya gitu kan. Nah, ini beliau ini unik. Bahkan kemudian bagi saya ya satu-satunya di dalam Sahih Bukhari yang kebid'ahannya parah tetapi hadisnya ada dalam Sahih Bukhari gitu loh. Oleh karena itu Imam Bukhari nanti ketika meriwayatkan hadis ini beliau menyandingkannya dengan jalur yang lain untuk membuktikan bahwasanya hadis ini tidak satu-satunya diriwayatkan melalui jalurnya Abbad bin Ya'qub yang memiliki kebid'ahan ini. Nanti akan kita lihat hadisnya nih. Jadi ini kayaknya pengecualian beliau ini. Beliau ini mendakwahkan kepada kebid'ahannya. Wa ma'adzalika yarwi al-manakir 'anil masyahir. Dan kemudian bersamaan dengan itu Abbad bin Ya'qub ini banyak hadis-hadis mungkar. Jadi hadis-hadis mungkarnya siapa? Abbad bin Ya'qub ini salah satunya beliau berani meriwayatkan dari Nabi bahwasanya Nabi mengatakan idza ra'aitum Muawiyata ala mimbari faqtuluh. Ini salah satu hadis mungkarnya. Bahkan palsu ini. Kalau kamu melihat Muawiyah nanti khutbah di mimbarku ini bunuh dia gitu kan. Kapan Nabi ngomong begitu? Tapi Abbad bin Ya'qub ngeriwayatkan hadis ini saking bencinya dia dengan keluarga Umayyah gitu loh. Ya karena apa? Kebid'ahan Rafidhahnya dia ini gitu kan. Fastahaqqa at-tark. Jadi riwayat-riwayat yang begini ini lebih berhak untuk ditinggalkan gitu loh. Kata siapa? Kata Al-Imam Az-Zahabi. Kemudian di dalam kitabnya Tarikhul Islam Imam Zahabi mengatakan ahadu ru'usis Syiah. Satu dari sekian dedengkotnya Syiah. Ru'us. Jadi udah dikatakan kepalanya Syiah. Ini dia bukan Syiah yang kroco-kroco ini. Kepalanya Syiah dia ini. Kemudian Al-Imam Ibnu Adi ini dalam kitab beliau Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal mengatakan Abbad bin Ya'qub ma'rufun fi ahlil Kufah. Abbad bin Ya'qub ini dikenal dia sebagai perawi yang bermukim di Kufah. Wa fihi ghuluwun. Di dalam dirinya itu ada ghulu. Artinya sudah melampaui batas kebid'ahannya ini. Dalam hal apa? Fi ma fihi minat tasyayyu'i, yaitu berupa kebid'ahan tasyayyu'nya. Warawa ahaditha unkirat alaihi fi fadaili ahlil bait. Jadi banyak diriwayatkan hadis-hadis dari Abbad bin Ya'qub ini yang diingkari dalam hal menyebutkan keutamaan-keutamaan ahli bait. Wa fi mathali bi ghairihim, dan hadis-hadis mungkar yang isinya kontennya itu mencela musuh-musuhnya ahli bait gitu. Mathali bi ghairihim. Kemudian Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah itu sebagaimana dikutip oleh dikutip oleh Al-Imam Al-Mizzi. Ini saya mengutipnya dari kitab Tahdzibul Kamal. Wa illa jika tidak demikian perkataannya Ibnu Khuzaimah ini dinukilkan oleh murid beliau yaitu Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Ketika Imam Ibnu Khuzaimah itu mengatakan haddatsana as-siqatu fi riwayatihi. Jadi ada seseorang yang menyampaikan kepada kami, orangnya itu thiqah, dia terpercaya fi riwayatihi dalam hal periwayatan, anti bagi dirinya itu untuk berdusta meskipun dia Syiah gitu kan. Al-muttahamu fi dinihi, tetapi dia tertuduh memiliki pemikiran yang sesat di dalam fi dinihi. Al-muttahamu fi dinihi, agamanya itu kacau, pemikiran agamanya itu nggak beres, nggak benar, tetapi dalam hal kejujuran riwayat orang ini jujur gitu loh. Siapa dia? Abbad bin Ya'qub, kata Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Nah, ini beberapa ungkapan, beberapa keterangan dari para a'immatul jarh wa ta'dil yang saya dapati referensi-referensinya. Adapun keterangan tentang kebid'ahan dirinya, ini bagaimana? Saya tadi kan dikatakan ghuluwun fit tasyayyu, sudah melampaui batas dalam kesyiahannya itu. Nah, ini salah satu contohnya
Al-Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala itu mengutip dari Shalih ibn Jazarah, kesaksian dari Shalih ibn Jazarah. Beliau mengatakan kana Abbadun yashtumu Utsman. Abbad ini seringkali mencela Utsman bin Affan radhiyallahu an. Wa sami'tuhu yaqul, aku dengar sendiri gitu, kata Shalih ibn Jazarah ini. Mengatakan dia mendengar Abbad bin Ya'qub itu mengatakan Allahu a'dalu min an yudkhila Talhata wa Zubaira al-jannata. Allah itu lebih adil kalau Allah Subhanahu wa taala itu tidak memasukkan Talhah dan Zubair itu ke dalam surga. Maksudnya ketika Allah memasukkan Talhah dan Zubair ke dalam surga, itu Allah kurang adil. Kurang ajar gini sama Allah. Talhah ibn Ubaidillah dan Zubair ibn al-Awwam ini kan dua orang yang Nabi mengabarkan kabar gembira bahwasanya beliau masuk surga gitu kan, 10 dari sahabat al-mubasysyirin bil jannah. Tapi Abbad bin Ya'qub mengatakan Allah itu lebih adil gitu kan, min an yudkhila, daripada hanya sekedar memasukkan keduanya ke dalam surga gitu. Artinya apa? Allah kalau memasukkan dia ke dalam surga kurang adil tuh. Menurut pandangannya siapa? Abbad bin Ya'qub ini tadi. Kok kurang ajar ini beliau ini kurang ajar sama Allah. Sebabnya kenapa? Qatila Aliyan ba'da an bay'ah. Karena dua-duanya ini memerangi Ali bin Abi Thalib setelah berbaiat kepadanya. Jadi Talhah ibn Ubaidillah dan Zubair bin Awam ini kan berada di pasukannya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pada saat perang Jamal, dan keduanya itu terbunuh. Nah, ini syubhat tentang ini itu insyaallah sudah dijawab oleh Syekh Utsman Khumais hafizahullah. Beliau punya kitab namanya Hikbatun Minat Tarikh. Bagi antum nanti yang mungkin bisa mengakses kitab tersebut, membaca dalam bahasa Arab, insyaallah itu bermanfaat tersebut. Jadi di dalam kitab tersebut Syekh Utsman Khumais itu menghadirkan riwayat-riwayat yang menguatkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu ketika melihat jenazahnya Zubair dan Talhah ada di perang Jamal itu, Ali bin Abi Thalib itu menangis gitu kan. Jadi ketika dilaporkan oleh pembunuh Zubair itu, ini pedangnya Zubair, aku yang membunuhnya gitu kan. Justru kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an marah kepada yang membunuh Zubair itu, qatalakallah, semoga Allah membinasakan Anda gitu kan. Kenapa? Aku bersaksi bahwasanya pedang ini yang digunakan oleh Zubair itu untuk membela Rasulullah, tapi orangnya sekarang Anda bunuh gitu kan. Semoga Allah celakakan Anda. Saking marahnya Ali bin Abi Thalib pada saat itu. Meskipun Zubair pada saat itu berada di kubunya Aisyah. Jadi pada saat itu memang ada provokator. Ada provokator yang kemudian melesatkan anak panah sehingga kemudian kedua kubu itu saling menyerang. Dan Zubair bin Awam serta Talhah ibn Ubaidillah itu adalah dua sahabat Nabi yang berupaya untuk terus mencegah terjadinya bentrok. Nah, ketika dia mencegah terjadinya bentrok, beliau terbunuh gitu loh. Jadi posisinya Zubair bin Awam dengan Talhah bin Ubaidillah tidak memerangi Ali bin Abi Thalib. Jadi pasukannya itu datang ke Basrah itu ingin menuntut balas kisos terhadap pembunuhnya Utsman. Tapi Ali bin Abi Thalib keputusannya pada saat itu, jangan, pulang dulu. Pulang kalian, situasi belum kondusif, nanti sabar gitu kan. Jadi kebijakannya Ali bin Abi Thalib pada saat itu memang mengakhirkan hukuman kisos bagi siapa? Bagi pembunuhnya Utsman. Karena situasi kondisi di Madinah itu tidak kondusif keamanannya, sampai beliau memindahkan ke Kufah karena pusat pemerintahannya pada saat itu. Nah, itulah yang memicu kemarahan keluarganya Utsman bin Affan. Kenapa kok nggak segera dicari pembunuhnya ini, diusut untuk kemudian ditegakkan kisos atas mereka? Nah, Ali bin Abi Thalib punya pertimbangan tersendiri dengan kebijakan itu gitulah. Nah, sebagian kaum muslimin yang nggak sabar kemudian membujuk Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu untuk memimpin tim
tim untuk mencari pembunuhnya Utsman yang bersembunyi di Basrah manakala itu. Makanya kemudian datang sendiri secara mandiri timnya ini, tim sus ya kan, tim khususnya ini tanpa seizin Ali bin Abi Thalib. Mendengar adanya keberangkatan tim dari Madinah ini untuk mencari pembunuhnya Utsman dan menegakkan qisas atas mereka, Ali bin Abi Thalib bawa pasukan untuk mencegah, disuruh pulang kembali ke Madinah. Nah, ketika sudah disuruh pulang kembali ke Madinah, kedua belah pihak itu sudah sepakat, tapi pada malam harinya kan nggak langsung pulang tuh, istirahat kan kedua kubu pasukan. Ada provokator melesatkan anak panah ke salah satu kubunya. Oh, itu mulai duluan itu, akhirnya menyerang. Udah nggak bisa dicegat lagi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan terjadinya fitnah ini. Yang diantara yang menjadi korban adalah para sahabat Nabi pada saat itu. Nah, mereka yang termakan isu korban-korbannya ya salah satunya ya seperti Abbad bin Ya'qub ini akhirnya terbakar api kebencian dendam kepada siapa? Kepada semua pihak Aisyah radhiyallahu anha. Itu karena doktrin-doktrin kebencian yang ditanamkan. Nah, kemudian yang lainnya, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari ini juga dikutip oleh Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam Syiar A'lam Nubala, sami'tuhu yaqul. Imam Ibnu Jarir At-Tabari ini pernah hadir di majelisnya Abbad dan mendengar Abbad ini mengatakan apa? Man lam yabra' fi salatihi kulla yaumin min a'da'i ali Muhammadin husyira ma'ahum. Barang siapa yang belum bertabari itu belum berlepas dari musuh-musuhnya ahli bait Nabi Muhammad, maka di dalam sholatnya, artinya di dalam sholatnya itu kalau dia tidak mendoakan keburukan bagi musuh-musuhnya ahli bait, yang dia maksud musuhnya ahli bait itu ya selain Syiah gitu. Barang siapa yang di dalam sholatnya tidak mendoakan musuh-musuhnya ahli bait, nanti di hari kiamat akan dikumpulkan di padang mahsyar bersama dengan mereka gitu. Nah, akhirnya Imam Dzahabi rahimahullah mengomentari pendapat ini. Kata Imam Dzahabi apa? Qultu faqad 'ada alu Aliyin wa alu Abbas, ala Abbas. Ini dalam faktanya keluarga keturunannya Ali bin Abi Thalib dengan keturunannya Abbas bin Abdul Muttalib ini saling bermusuhan. Faktanya gitu kan. Wa ta'ifatani alu Muhammadin, dan kedua-duanya itu keluarganya Nabi Muhammad. Pamanda Nabi Abbas bin Abdul Muttalib dan kemudian sepupunya Nabi Ali bin Abi Thalib, dua-duanya keluarga Nabi gitu kan. Wa ta'ifatani alu Muhammadin qat'an famimman natabarra. Kalau terjadi yang seperti ini kita berbara'ah, berlepas dari yang mana gitu kan. Faktanya ketika nanti kita berlepas dari anak keturunannya Ali bin Abi Thalib gitu kan, maka kita memusuhi anak keturunannya Abbas. Kalau kita berlepas dari anak keturunannya Abbas, nah kita memusuhi keluarganya Ali bin Abi Thalib. Jadi tidak benar apa yang disampaikan oleh Abbad ini tadi. Ungkapan yang seperti ini ungkapan yang salah, ini dikomentari oleh Imam Dzahabi. Yang benar gimana? Bal nastaghfir lit-ta'ifataini. Bahkan yang benar itu adalah kita memintakan ampun bagi kedua-dua kelompok ini. Ketika yang keduanya itu saling berseteru antara keluarga Abbas dengan keluarga Ali bin Abi Thalib, dua-duanya kita mintakan ampun kepada Allah. Wa natabarra'u min udwani al-mu'tadi. Kita berlepas diri itu dari perbuatan permusuhannya gitu, bukan dari orangnya gitu. Kama tabarra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi dulu bertabari, yaitu berlepas. Nabi berlepas bukan dari orangnya tetapi dari perbuatan buruk orang tersebut. Mimma sana'a Khalid, sebagaimana dulu pernah dilakukan oleh Khalid bin Walid. Lamma asra'a fi qatli Bani Judzaimah, ketika Khalid bin Walid itu dulu pernah tergesa-gesa untuk memvonis membunuh semua kabilah Bani Judzaimah. Nabi Muhammad mengatakan
ana bariun mimma sana'a Khalid, saya berlepas dari apa yang dilakukan Khalid. Wa ma'adzalika, meskipun demikian Nabi Muhammad tetap memuji siapa? Khalid bin Walid, saifun sallahullah, yaitu pedang yang Allah Subhanahu wa taala hunuskan bagi orang-orang musyrikin. Artinya Nabi masih memuji siapa? Khalid bin Walid atas kebaikannya, tetapi keburukan yang dilakukan Rasulullah berlepas dari keburukannya itu dan menyerahkan kepada Allah Azza wa Jal. Kalau Allah berkehendak mengampuni maka itu kewenangan Allah gitu kan, dan kita bersyukur atas hal tersebut. Tapi nanti ketika Allah berkehendak ingin menegakkan keadilan, maka itu kewenangan Allah Azza wa Jal. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, yang ini catatan dari Imam Zahabi ini penting gitu loh. Artinya apa yang dikatakan oleh Abbad bin Ya'qub Ar-Rawajini ini untuk menanamkan kebencian terhadap mereka yang mereka anggap memusuhi Ahlul Bait, ini tidak benar gitu. Jadi kan yang dituduhkan memusuhi Ahlul Bait siapa nanti? Sahabat yang dituduhkan gitu. Seperti Talhah dan Zubair ini, itu dihembus-hembuskan semua. Dihembus-hembuskan di dalam madhab Syiah ini. Nah, maka kita kembali di sini bahwasanya Abbad bin Ya'qub ini memiliki kebid'ahan yang demikian. Maka kita lihat hadisnya ada di dalam Sahih Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ini mengatakan, qala haddatsani Sulaiman huwa ibn Harb qala haddatsana Syu'batu 'anil Walid wa haddatsani Abbad ibn Ya'qub Al-Asadi qala akhbarana Abbad ibn Al-Awwam 'an Syaibani 'anil Walid ibn Al-Aizar 'an Abi Amr Asy-Syaibani 'an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal. Ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal perbuatan apa yang paling utama? Qala as-salatu liwaqtiha, salat pada waktunya, wa birrul walidain, dan berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua, tsummal jihadu fi sabilillah, baru kemudian jihad di jalan Allah azza wajalla. Hadis ini oleh Al-Imam Al-Bukhari diriwayatkan melalui dua jalur di sini. Jadi ada dua jalur yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jalur pertama, Imam Bukhari mengambilnya dari guru beliau Sulaiman ibn Harb, di mana? Di Basrah. Sulaiman ibn Harb meriwayatkannya dari Syu'bah, Syu'bah meriwayatkan dari Walid ibn Al-Aizar. Walid ibn Aizar di Kufah. Jadi ketika Imam Bukhari di Basrah, beliau mendapati hadis ini dari Sulaiman bin Harb, dari Syu'bah, dari Walid bin Aizar. Kemudian ketika di Kufah, Imam Bukhari mendapatkan hadis ini dari Abbad bin Ya'qub, dari Abbad ibn Al-Awwam, dari Syaibani, dari Walid ibn Al-Aizar. Ketemu di Walid ibn Aizar. Nah, jadi ada dua jalur di mana Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan untuk hadis ini, yang mana hadis ini memang poros periwayatannya itu di Kufah. Walid ibn Aizar di Kufah dari Abu Amr Asy-Syaibani dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu poros periwayatan di Kufah. Yang membawa hadis-hadis Nabi dari Madinah ke Kufah itu diantaranya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi demikian. Nah, ini ada di dalam Sahih Bukhari. Hadisnya itu ada di dalam Sahih Bukhari. Kemudian perawi yang kedua yang riwayatnya itu banyak di dalam, bukan hanya di Sahih Bukhari, bahkan a'immatus sittah itu sepakat membawakan riwayat Imam Qatadah. Nah, hanya saja Al-Imam Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi, dalam keyakinan saya beliau ahlu sunnah wal jamaah, tapi talabbasa bibid'atin, tergelincir dalam pemikiran kebid'ahan. Jadi beda ungkapan ahli bid'ah dengan seorang yang ahli sunnah tetapi tergelincir di dalam kebid'ahan, atau dia terpengaruh oleh kebid'ahan. Nah, Al-Imam Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi, dalam hal yang saya berprasangka baik kepada Allah, beliau adalah ahli sunnah wal jamaah, namun memiliki pemikiran kebid'ahan. Nah, ini kondisinya beda seperti Abbad bin Ya'qub tadi. Nah, Abbad bin Ya'qub udah jelas nyata-nyata dia nyatakan seperti itu gitu kan. Nah, Al-Imam Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi, untuk saat ini saya belum mendapatkan ucapan beliau yang berbau qadariyah itu yang mana.
Tetapi yang saya dapati para a'immatul jarh wa ta'dil menyebutkan beliau memiliki pemikiran qadariyah sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Az-Zahabi berikut ini di dalam Syiar A'lam An-Nubala. Imam Zahabi mengatakan wa huwa hujjatun bil ijma'i idza bayyana as-sama'. Imam Qatadah itu hujjah bil ijma' dan disepakati kehujjahannya itu idza bayyana as-sama'. Ketika Imam Qatadah itu menyatakan dalam riwayatnya itu haddatsana atau haddatsani. Kenapa? Sebab fa innahu mudallisun ma'rufun bidzalik. Karena Imam Qatadah ini sering melakukan tadlis. Nah, ini pembahasan tentang tadlis ini sudah pernah kita bahas. Jadi periwayatan mudallis itu diterima kalau dia sarraha bit tahdits, berterus terang mengatakan haddatsana atau haddatsani. Nah, Imam Az-Zahabi melanjutkan wa kana yara al-qadar. Qatadah ini berpandangan qadariyah. Nas'alullahal afwa. Kita memohon kepada Allah ampunan. Wa ma'ahadha, bersamaan dengan pemikiran qadariyahnya Imam Qatadah ini gitu kan. Fama tawaqqafa ahadun fi sidqihi wa adalatihi wa hifdhihi. Tidak ada seorang pun dari a'immatul Islam yang kemudian terhenti ataupun meragukan kejujuran, adalahnya dan kemudian kekuatan hafalannya. Wala'allallaha ya'dzuru amsalahu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan uzur bagi orang-orang yang semisal dengan beliau ini. Yaitu siapa? Mimman talabbasa bibid'atin. Yaitu orang-orang yang mungkin dia terpengaruh dengan suatu kebid'ahan, tercampur dalam dirinya itu kebid'ahan. Yuridu biha ta'dhimal bari, tetapi tujuannya itu adalah mengagungkan Allah Azza wa Jal yang Maha Bari, wa tanzihahu, dan mensucikan sifat-sifat keutamaannya. Nah, ini yang saya duga Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan demikian. Ini beliau memberikan uzur kepada para a'immatul asy'ariyah. Jadi mazhabnya Asy'ari itu kan ketika mentakwilkan sifat-sifat Allah itu tujuannya sebenarnya ingin mensucikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat Al-Imam Az-Zahabi ini memang menempuh jalur yang tidak sebagaimana dengan Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang dia keras terhadap Asy'ariyah. Nanti antum bisa lihat dalam Syiar A'lam Nubala ketika Imam Az-Zahabi ini menyebutkan biografinya para a'immatul asy'ariyah, beliau ini mengkritik manhajnya Asy'ari tetapi tidak menjatuhkan kehormatan tokoh-tokoh para ulama Asy'ari sebagaimana Al-Imam Abu Bakar Ibnul Baqilani dan lain sebagainya. Itu nanti silahkan antum merujuk kepada Syiar A'lam Nubala ini. Oleh karena itu, ini yang saya kagumi dari beliau ketika beliau mendapatkan nisbah Az-Zahabi itu memang kata-kata beliau kata-kata emas. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ini. Nah, kita lanjutkan apa yang beliau katakan ini. Mimman talabbasa bibid'atin yuridu biha ta'dhimal bari wa tanzihahu wa badala wus'ahu, dan orang tersebut itu sudah mengerahkan segala kemampuannya itu, mencurahkan kemampuannya untuk agama Allah. Wallahu hakamun adlun latifun bi'ibadihi. Allah Subhanahu wa taala itu maha hakim, maha adil dan maha lembut terhadap hambanya. Wala yus'alu amma yaf'al. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah dituntut atas apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Tsumma innal kabira min a'immatil ilmi. Kemudian selain itu para ulama yang dia ulama yang besar gitu kan, ulama kabir yang memiliki keluasan ilmu, idza katsura shawabuhu, ketika benarnya itu lebih banyak, wa ulima taharrihi lil haqq, dan diketahui kehati-hatiannya untuk mencari kebenaran, wattasa'a ilmuhu, luas ilmunya, wa dhahara zakauhu, terlihat kecerdasan kepandaiannya, wa ulima salahuhu, diketahui kesalehannya,
wa wara'uhu, kehati-hatiannya dalam hal agama, wattiba'uhu, dan kemudian ittiba'nya terhadap sunnah itu diketahui, yughfar lahu zalaluhu, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni ketergelincirannya di dalam kebid'ahan ini gitu. Wala nudallilhu, kita tidak menyesat-nyesatkannya, wa natrahuhu, bahkan kemudian mencampakkannya, enggak. Wa nansa mahasinahu, apalagi kemudian sampai kita melupakan kebaikan-kebaikan para ulama yang demikian. Naam, tetapi tetap iya, kata beliau apa? Wala naqtadi bihi fi bid'atihi wa khata'ihi, tetap dalam hal kebid'ahannya enggak bisa diikutin. Kesalahannya enggak bisa kita ikutin, kita amalkan kesalahannya enggak benar. Wa narjulahu at-taubata min dzalik, kita berharap kepada Allah agar Allah mengampuni dan menganugerahkan pertaubatan kepada mereka. Saya kira thariqahnya Imam Zahabi ini yang lebih layak untuk kita lakukan saat ini. Kalau kita melihat apa para ulama ini, kita mencari kesempurnaan dari mereka nggak bisa dapat gitu loh, nggak bisa dapat. Ketergelinciran mereka itu ya kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemudian manfaat ilmu itu tetap kita ambil dari mereka. Kita mengetahui ada kesalahan, kekeliruan dari para ulama, tetap kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ikuti kesalahan itu, tetapi nanti keluasan ilmu, kelebihan, keutamaan ilmu yang Allah anugerahkan pada diri seorang ulama itu yang kemudian kita ambil manfaatnya dari mereka. Nah, adapun hadisnya Imam Qatadah di dalam Sahih Bukhari banyak, ratusan. Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, qala haddatsana Musaddadun qala haddatsana Yahya an Syu'bata an Qatadata an Anas ibn Malik radhiyallahu an. Jadi hadis-hadisnya Anas bin Malik itu banyak dari jalurnya Qatadah di dalam Sahih Bukhari maupun kemudian dalam kitab Kutubus Sittah yang lain. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an Husain an Muallim qala haddatsana Qatadatu an Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Nabi apa? La yu'minu ahadukum, belum sempurna keimanan salah seorang dari kalian, hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsih, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini hadisnya sudah banyak antum dengar, tetapi hadis ini dia sampai kepada kita melalui jalur seorang perawi yang punya pandangan kebid'ahan sebagaimana dikabarkan oleh Al-Imam Az-Zahabi itu. Tapi sikap kita sebagaimana tadi yang diajarkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Kemudian ini contoh yang ketiga, perawi yang memiliki kebid'ahan dan kebid'ahannya adalah kebid'ahan irja, murji'ah. Nah, di antara para a'immatul jarh wa ta'dil yang mengabarkannya, yang pertama adalah Al-Imam Al-Ijli rahimahullah. Beliau mengatakan Kufiyun thiqah. Muhammad ibn Hazim Abu Muawiyah ini perawi dari Kufah, thiqah, yara al-irja, memiliki pandangan pemikiran murji'ah, wa kana layyinal qawli fihi, bahkan kemudian perkataannya lembut dalam hal itu. Yang semisal dari Ya'qub ibn Syaibah mengatakan thiqatun rubbama dallas, beliau adalah perawi yang thiqah tapi terkadang melakukan tadlis, kana yara al-irja, dan memiliki pemikiran murji'ah. Fayuqal, kemudian ada kabar yang sampai kepada Ya'qub bin Syaibah ini, inna waqi'an lam yahdur janazatahu lidzalik. Ketika Abu Muawiyah ini wafat di Kufah, Imam Waqi' enggak mau menyolatkan jenazahnya gara-gara beliau punya kebid'ahan ini gitu. Kemudian Imam Abu Daud rahimahullah, Shahibus Sunan, As-Sijistani mengatakan kana ra'isal murji'ati bil Kufah. Ini pemimpinnya kaum murji'ah yang ada di Kufah. Nah, yang mengatakan Imam Abu Daud rahimahullah. Ini data ini saya ambil dari Syiar A'lam An-Nubala. Tetapi hadisnya di dalam Sahih Bukhari banyak. Salah satunya Imam Bukhari meriwayatkan qala haddatsana Musaddadun qala haddatsana Abu Muawiyah, yaitu Muhammad ibn Hazim tadi, dari A'mash, dari Abi Shalih, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, salatul jami' tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi 25 darajah.
Sholat berjamaah itu dilipat gandakan pahalanya melebihi sholatnya di rumahnya atau sholatnya di pasarnya itu sebanyak 25 derajat. Ini hadisnya sudah banyak antum ketahui, dan hadis ini sampai kepada kita melalui jalur seorang perawi yang perawi tersebut ada kebid'ahan di dalam diri beliau. Nah, sekali lagi sikap kita terhadap para ulama, para perawi yang memiliki kebid'ahan yang seperti ini, tetap kita memintakan ampun kepada Allah bagi mereka, mendoakan kebaikan bagi mereka agar Allah ampuni mereka dan Allah mengumpulkan kita kelak nanti di surganya, dan kita tetap mengambil faidah ilmu dari mereka. Nah, pada kesempatan ini kok nggak bisa ya tampil di sini ya? Bisa tampil di sini. Saya ingin mengutip terakhir sebagai penutup nasihat dari Al-Imam Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi. Imam Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi, mungkin antum yang telah belajar nahwu kenal yang namanya Imam Sibawayh. Nah, beliau punya guru beliau ini yaitu Imam Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi, salah seorang aimatus salaf, yang beliau ini pakar dalam ilmu bahasa, tapi nasihat-nasihat beliau ini nasihat emas. Imam Khalil mengatakan, i'mal bi ilmi wa in qassartu fi amali. Amalkan ilmu yang kalian dapati dari diriku, meskipun kalian mendapati diriku ini teledor dalam mengamalkannya. Qassartu fi amali, kalian gak melihat saya semangat untuk mengamalkan sunnah gitu, tetapi ketika kalian dapat ilmu sunnah dariku, amalkan ilmu itu. Apa sebab? Yanfa'uka ilmi, kalau kalian tetap mengamalkan ilmu yang bermanfaat dariku gitu kan, kalian mendapatkan manfaat ilmu diriku. Wala yadurruka taksiri, tetapi keteledoranku dalam mengamalkan itu tidak bermadarat bagi Anda. Jadi dapat kebaikan ilmu dari para ulama, ambil ilmu manfaatnya, dan kemudian ada keburukannya, jangan kemudian kita jadikan sebagai penghalang kita untuk mengambil manfaat dari mereka. Nah, ini nasihat emas dari Al-Imam Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi yang dikutip oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab beliau Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan semangat kepada kita untuk menuntut ilmu sunnah ini, dan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari ketergelinciran dalam mukhalafah sunnah. Ini yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menganugerahkan husnul khitam kepada kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.